Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nopianti dari SMA Negeri 1 Plehari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran menggunakan augmented reality pada materi sel di kelas 11.5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, tolong anak-anak ibu rapikan bajunya terlebih dahulu. Kemudian kalian lihat keadaan sekitar, apakah ada sampah atau barang yang jatuh. Tolong dirapikan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah rapi, silahkan duduk. Sebelum memulai pelajaran, agar pelajaran kita bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang berkah, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Berarti cukup ya? Alhamdulillah kalau hari ini setelah hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian lagi, kalaunya belajar itu dari rumah harus dimulai dari apa? Iya, dari niat. Jadi niat ke sekolah itu benar-benar untuk belajar dan menuntut ilmu. Jadikanlah ilmu atau pendidikan itu sebagai investasi diri kalian. Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Karena kan kita di awal pembelajaran, kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu, kemudian papan tulis sudah bersih ketika pergantian jam pelajaran, dan menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan menghormati penggunaan HP saat diperlukan. Dari tampilan yang Ibu tampilkan ini, kira-kira gambar apa anak-anak Ibu? Iya, bawang apa? Iya, bawang merah. Apa sih hubungannya antara bawang merah dengan sel? Dari bawang ini terlihat beberapa ada lapisan. Nah, jadi di dalamnya bawang nanti kalian akan mempelajari tentang apa saja sih yang ada di dalamnya sini. Tapi ini nanti untuk pelajaran berikutnya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi berbagai organel yang menyusun sebuah sel, kemudian menganalisis struktur dan fungsi organel-organel sel. Nah, karena kita sudah mulai pembelajaran, silahkan anak-anak Ibu keluarkan buku paket biologi. Selain itu, Ibu juga ada membagikan di grup kelas 11.5. Silahkan buka link yang sudah Ibu bagikan. Hari ini kita tentang pembelajaran sel, bisa kalian lihat. Nanti di sel itu ada namanya sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kemudian lagi di sel itu terdapat membran sel, inti sel, sitoplasma, dan organel. Nah, untuk memahaminya lebih dalam lagi, kita akan berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan waktu pertemuan sebelumnya. Silahkan bentuk kelompoknya. Ini akan Ibu bagikan LKPD. Yang di sini nantinya kalian bisa men-scan barcode untuk bahan ajar. Ada dua. Yang pertama ini menggunakan AnyFlip. Kemudian yang kedua ada Assembler Edu. Nah, ini nanti kalian lengkapi di bawah sini. Ada beberapa soal. Nanti kalian bisa gunakan referensi tadi, bisa menggunakan barcode yang pertama AnyFlip, yang kedua bisa menggunakan Assembler Edu. Kamu pilih scan.
Biasanya akan muncul warna hijau di sini sebelum masuk proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mengamati struktur sel ekaryotik dan organel penyusun sel ekaryotik. Dan ada organel penyusun sel eukaryotik. Yang pertama nuclear envelope, yang kedua nukleolus. Dalam kerja kami terdapat beberapa perbedaan pada perbandingan organel sel penyusun sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apakah boleh dibacakan kembali perbedaannya? Nah, jawabannya adalah sel prokaryotik tidak memiliki organel karena tidak memiliki membran inti atau membran yang lain yang membatasi ruang di dalam sel. Sebaliknya, sel eukaryotik memiliki berbagai organel termasuk. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan presentasi tadi, kalian sudah mengetahui bagaimana sih di dalam sel itu. Ternyata di dalam sel itu terdapat beberapa organel. Tetapi tidak semuanya dari sel tumbuhan sama sel hewan itu dia memiliki organel yang sama. Kita akan melakukan sebuah permainan. Ibu akan menggunakan ini dari beberapa warna yang berbeda. Nanti akan ibu letakkan di atas meja kalian secara acak, kemudian yang paling cepat menyusun antara hijau sama hijau, kemudian merah sama merah, biru sama biru, maka dia yang akan menjawab soal kuis di depan. Kalian tadi kan sudah melakukan diskusi, mengerjakan LKPD, kemudian kita sudah melakukan permainan, kemudian di sini ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau dinding sel yang hanya memiliki adalah sel tumbuhan. Kemudian kalau lisosom yang memiliki hanyalah sel hewan. Kemudian plastida? Iya, ini. Adakah yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Adalah kita mengenal organel-organel sel beserta fungsinya, mengenal sel prokaryotik dan sel eukaryotik, dan juga kita mengetahui perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk Safa. Oke, kalau sudah paham, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Salah hilap dari ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih senang dan bersemangat dalam pembelajaran tadi. Ditunggu lagi kehadirannya Bu Dewi. Pembelajaran pada materi sel dengan menggunakan augmented reality yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dewi Novianti ini sangat bagus dan membuat pembelajaran lebih mengasihkan. Di mana pembelajaran ini materinya terlihat lebih nyata, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan terlihat sangat antusias. Pembelajaran seperti ini menginspirasi saya untuk menerapkannya di dalam pembelajaran di kelas saya. Proses pembelajaran yang memindahkan reality ke dalam bagan berteknologi tinggi dengan tampak nyata seperti yang dilakukan oleh Ibu Dewi Novianti merupakan sesuatu yang baru dan sangat menarik bagi siswa. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang mudah karena membawa tempat yang besar ke dalam lingkup dimensi yang bisa dijelajahi secara lebih detail. Semoga pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Dewi Novianti bisa menjadi inspirasi bagi pengajar yang lain. Demikian tadi video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.